Hai, jumpa lagi dengan Ibu Triarta masih di pelajaran sistem ekskresi. Oke, hari ini kita akan mempelajari yang namanya organ-organ ekskresi. Yuk kita ikuti Ibu ya. Oke anak didik Ibu, jadi organ ekskresi yang pertama itu adalah paru-paru. Lihat. Paru-paru ini dikatakan sebagai organ ekskresi karena pada paru-paru mengeluarkan limbah metabolisme yaitu berupa CO2 dan H2O dari tubuh. Nah, pernah nggak kamu mendengar yang di dalam paru-paru itu ada semacam eh, struktur seperti buah anggur? Struktur seperti buah anggur itu disebutlah itu dengan alveolus dan berada di dalam paru-paru. Di sana terjadi tempat pertukaran gas. Ingat ya. Nah, fungsi paru-paru ini dalam sistem pernapasan sebagai tempat pertukaran gas. Namun, paru-paru ini mengeluarkan limbah metabolisme yaitu berupa CO2 dan H2O sehingga paru-paru ini disebut sebagai organ ekskresi. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya. Coba kita perhatikan lagi. Organ yang kedua adalah kulit. Nah, kalau kita membayangkan seperti burger, mungkin anak-anak ibu sekalian, kalian itu pasti mengenal namanya burger. Ketika burger itu lapisan paling tengah itu ada roti yang atas. Kemudian di tengahnya ada isiannya, bisa berupa daging, sayuran, dan sebagainya. Lalu yang paling bawah itu berupa roti kembali. Jadi ada lapisannya. Nah, pada kulit kita juga terdapat struktur yang demikian, memiliki lapisan-lapisan. Nah, coba kita perhatikan loh. Ini kalian perhatikan kembali penjelasan Ibu. Kulit ini berfungsi sebagai organ ekskresi karena dapat mengekskresikan keringat. Keringat merupakan cairan yang mengandung air, garam, dan urea. Sudah? Nah, sekarang kita perhatikan bagaimanakah struktur atau lapisan kulit tadi. Coba kita perhatikan gambar di depan kamu. Nah, perhatikan. Jadi, pada kulit itu juga ada lapisannya, yaitu dia terdiri dari dua lapisan, yakni lapisan epidermis yang paling atas sekali, lalu lapisan dermis yang tengah, dan ada lapisan hipodermis yang ini masih berkaitan dengan kulit ya. Sebenarnya dia bukan merupakan lapisan kulit, tetapi sering dianggap sebagai lapisan kulit karena dia masih berkaitan dengan kulit, dan di lapisan hipodermis ini terdapat jaringan lemak atau adiposa ya. Nah, hipodermis ini menempel pada struktur lainnya seperti otot dan juga tulang. Itu dia ya untuk lapisan hipodermis. Nah, sekarang coba kita perhatikan lagi. Apa sih fungsi daripada kulit ini? Fungsi kulit, coba kita perhatikan. Fungsi kulit adalah yang pertama sebagai indera peraba. Selanjutnya, fungsi kulit adalah untuk melindungi atau proteksi tubuh. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Selanjutnya, tempat penghasil vitamin D bagi tubuh dan sebagai organ ekskresi. Ingat tadi ya, dia adalah sebagai organ ekskresi karena dia mengekskresikan keringat berupa cairan yang mengandung air, garam, dan
urea. Itu harus kita ingat. Oke, selanjutnya anak ibu sekalian kita perhatikan lagi. Yang ketiga adalah hati. Hati ini, letak hati itu berada pada rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Jadi hati berada pada rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati ini berfungsi sebagai organ ekskresi karena hati ini mengekskresikan senyawa beracun, yaitu hasil perombakan sel darah merah, yaitu berupa bilirubin, dan memproses amonia atau NH3 menjadi urea. Lalu selanjutnya fungsi hati juga selanjutnya kita perhatikan dulu, hati ini memiliki dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Kita perhatikan kembali fungsi hati. Apa-apa saja sih fungsi hati? Yang pertama, hati itu berfungsi mengekskresikan senyawa beracun dari dalam tubuh. Selanjutnya, tempat perombakan sel darah merah atau eritrosit. Selanjutnya, mengatur kadar gula darah. Lalu, tempat penyimpanan vitamin dan mineral. Vitamin ini adalah vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Sementara mineral ini adalah zat besi atau Fe hasil perombakan hemoglobin. Selanjutnya adalah sebagai tempat produksi protein. Protein apa sih yang diproduksinya? Protein yang diproduksinya adalah protein albumin dan globulin. Ingat ya. Lalu, fungsi hati juga merupakan penghasil cairan empedu. Oke. Dan ini anak ibu sekalian, perlu kalian ingat bahwa hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh kita. Itu loh, ingat ya, hati merupakan penghasil kelenjar terbesar dalam tubuh kita. Nah, sebelum ibu menjelaskan organ ekskresi yang keempat, perhatikan kembali ya, yaitu ginjal. Oke ya, perhatikan penjelasan ibu ini. Organ yang keempat adalah ginjal. Ginjal berfungsi sebagai organ ekskresi karena ginjal dapat mengeluarkan senyawa beracun, zat sisa, dan limbah metabolisme melalui urin yang dihasilkannya. Oke. Anak-anak ibu, ginjal ini bentuknya itu seperti kacang merah. Kalau anak-anak ibu pernah melihat kacang merah. Jadi bentuk daripada ginjal ini seperti polanya itu seperti kacang merah ya anak-anak ibu. Nah, besarnya itu kurang lebih sekepalan tangan kita, satu kepalan tangan kita, dan panjangnya itu kurang lebih 10 sampai 15 cm. Pada tubuh kita, ingat ya, memiliki sepasang ginjal, yaitu ginjal kiri dan ginjal kanan, yang terletak di rongga perut di sebelah kanan dan kiri ruas tulang belakang, tepatnya di bawah tulang rusuk. Akan tetapi, letak ginjal sebelah kanan akan lebih pendek daripada sebelah kiri. Ini untuk memberi ruang
pada organ lain di sebelah kanan, yaitu hati. Ingat ya, memberi ruang di sebelahnya, yaitu hati. Sebagai salah satu organ, ginjal memiliki fungsi yang sangat penting loh dalam tubuh kita. Tapi, apa ya fungsi dari ginjal itu? Nah, ginjal ini memiliki banyak sekali fungsi. Sebelum Ibu menjelaskan fungsi daripada ginjal ini, kalian ulangi lagi penjelasan Ibu yang tadi dan tunggu video Ibu berikutnya. Dan ingat, tugas-tugas akan kamu baca nanti. Ibu akan memberikan kuis dan kamu jawab di Google Classroom kita ya. Sampai jumpa.